Ayat kita kembali dulu ke Luqman ayat 14 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka. Al-ayah yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu atau kedua orang tuamu. Jadi Allah SWT menggantungkan syukur kepadanya justru dengan juga syukur kepada kedua orang tua. Karena mereka adalah penyebab utama kita ada di muka bumi ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman. Sudah cukup kita ada di muka bumi ini sehingga kita bisa menikmati makanan, minuman, hirup udara. Mungkin kalau kita menikah biologis segala macam, itu adalah sebabnya karena orang tua kita. Sebabnya karena orang tua kita. Kita ada karena mereka gitu. Begitu juga dengan tadi bagaimana ibu mengandung kita dengan susah payah. Ya, teman-teman coba renungi masalah itu ya. Kalau seandainya kita bawa 1 kilo barang di perut kita, tas misalnya, anggap tas kita taruh, dia ikat, dilihat di perut kita, kita bawa. Ya. Saya yakin 1 kilo ini mungkin 2 jam, 3 jam kita sudah sedikit merasa letih ataupun jenuh, kita akan lepaskan. Ibu kita teman-teman membawa, ya, bukan cuma 1 kilo. Bayi itu biasanya antara, kalau yang normal 2,5 kilo ya, sampai 3 kilo beratnya. Itu dipikul ke sana sini. Bahkan dibawa tidur. Ya, kadang-kadang kesulitan. Tidur itu mau balik kanan, balik kiri, gelisah. Sering kadang-kadang kram, apalagi menjelang melahirkan. Bagaimana sulitnya melalui fase itu ya. Ini semua teman-teman pengorbanan yang sudah cukup untuk membuat kita membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dinukil sebuah kisah di Saudi juga terjadi. Ada seseorang yang masuk dalam bab durhaka sama orang tua sebenarnya kisah ini. Ada seseorang anak selalu di waktu kecil dia kalau sekolah teman-temannya olok-olok dia. Mengatakan, yang punya ibu buta, hai yang punya ibu buta. Selalu bahasa begitu. Karena memang kedua ibunya ini matanya buta. Bahkan matanya itu bukan buta seperti orang biasa, bola mata tetap ada dan terlihat, bukan. Memang nggak ada, bola matanya itu keluar, nggak ada. Dan kedua kelopak matanya itu kayak keriput gitu ya. Kayak terjahit full tertutup. Jadi butanya bukan seperti umumnya. Jadi orang kadang-kadang kalau melihat seperti agak takut ya. Maka ini anak tidak tahu cerita, dia mengatakan pada ibunya, ibu, tidak usah antar saya ke sekolah gitu. Karena kalau ibu antar ke sekolah, sering teman-teman saya mengolok-olok saya gitu. Ya. Maka dia pun akhirnya, ibunya mengatakan, baiklah nak, anaknya tidak diantar ke sekolah. Sampai terus saja anaknya tumbuh besar, kuliah dan menjadi sukses gitu kan. Tapi dia selalu saja terbawa dengan rasa malu untuk memperkenalkan ibunya. Karena ibunya tuh mukanya seperti menakutkan menurut dia gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, dia menikah, pada saat menikah pun dia tidak mengakui kalau dia punya ibu ya. Dia menyatakan kedua orang tuanya sudah meninggal, sampainya dia pindah ke negara di luar Saudi. Ibunya terus saja berusaha mencari tahu kabarnya segala macam, tapi kehilangan berita. Sampai sudah sekian tahun, saya ringkaskan ceritanya, sekian tahun dicari oleh ibunya, nggak ketemu, nggak tahu di mana anaknya, maka dia pun anaknya sudah tinggal di luar negeri dan sudah punya beberapa orang anak juga gitu. Ibunya hanya mendapatkan informasi tentang keberadaannya, ibunya mengumpulkan uang, kemudian ringkas cerita bisa berangkat ke negara itu dan mendapatkan alamat anaknya. Pada saat si anak ini lagi duduk bersama dengan istrinya di sebuah apartemen yang bagus gitu, di salah satu negara di negara barat. Kemudian anak-anaknya mendengar suara bel, dibukalah pintu, tiba-tiba mereka lari ketakutan dan mengatakan, ayah tolong ayah, di depan pintu ada orang gila menyeramkan. Maka si ayah ini yang di sini posisinya sebagai anak ibu tersebut keluar dan kaget melihat ternyata ada ibunya depan pintu. Maka dia pun mengatakan, ibu kenapa anda kesini? Kata ibunya, nak ibu cuma rindu sama kamu. Sudah lama bertahun-tahun kau tidak pernah ada beritanya. Dia bilang, ibu sudahlah. Ibu nanti saya pulangkan, nanti saya biayai karena anak-anak saya takut melihat ibu. Maka dia pun spontan langsung menutup pintu apartemennya, dia bawa ibunya menuju ke bandara, dibelikan tiket, dipulangkan lagi ke Saudi. Kurang lebih cerita ini berjalan beberapa bulan setelah itu, ada surat yang sampai ke dia dari salah satu kerabatnya
dia mengatakan ada informasi kalau ibumu sudah meninggal dunia. Dan ibumu sudah dikuburkan, kami mengirim informasi ini kepada kamu karena kami tidak tahu keberadaanmu di mana. Dan ada surat titipan dari ibumu. Maka pada saat dia buka surat itu, disitulah dia baru sadar teman-teman sekalian. Dan dia baru menyesal setelah dia tahu sebenarnya seperti apa kisahnya. Maka ibunya pun mengatakan, setelah salam segala macam, dia mengatakan, nak, ibu tahu kau selalu malu dari kecil karena keadaan mata ibu yang buta. Dan apapun yang kau minta, ibu tidak bertemu dengan teman-temanmu, iya. Kau tidak mengakui ibu sebagai ibumu, bahkan istrimu tahu ibumu sudah meninggal, iya. Tapi ibu akhirnya tidak bisa menahan rindu ini sebagai ibu untuk bertemu denganmu, maka ibu pun pergi ke rumahmu, itu pun kau masih memulangkan ibu. Tapi perlu kau tahu cerita yang sebenarnya, nak. Sebenarnya mata ibu dari dulu normal. Dan yang buta matanya adalah kamu waktu kecil. Dan karena ibu tidak tega kau tumbuh besar buta, maka ibu pun mengoperasi kedua mata ibu diberikan kepada matamu. Jadi mata yang kau pakai sekarang adalah mata ibumu. Tapi ibu sudah ridho denganmu, nak. Ya, semoga Allah memberimu hidayah dan segala macam. Lalu kemudian surat itu ditutup dengan salam. Pada saat itu anak itu menangis, terisak-isak, merasa menyesal. Tapi sudah tertutup pintu. Selama hidup dia bukannya berbakti sama ibunya, malah dia menjauhkan diri dan segala macam. Ini banyak terjadi teman-teman sekalian. Allah musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Kebanyakan di antara orang selalu saja membengkalikan hak ibunya, hak ayahnya. Karena di kampung gak pernah ditanya kabarnya akhi dan ukhti. Berapa lama sih kita WA atau kita telepon kepada mereka? Jadwalkan setiap hari telepon walaupun cuma 1 menit, 2 menit. Tanya kabarnya, tanya kebutuhannya. Minta didoakan. Gak ada mengambil waktu itu. Jadikan itu sebagai pegangan. Saya tidak bisa lupa salah satu sahabat saya, Dr. Muhammad Ruhaili hafidhahullah, sampai sekarang beliau masih menjadi dosen di kampus kami di Al-Jami' Islamiyah Al-Mubarakah di Madinah Munawwarah, di Islamic University of Madinah. Dan saya tahu betul beliau selalu cum laude dulu di kuliah hadis. Waktu itu saya di kuliah dakwah, beliau di kuliah hadis. Masya Allah selalu mumtaz gitu. Dan saya lihat orangnya jarang sekali belajar. Dia pada saat hari ujian pun kadang-kadang saya minta beliau datang untuk bantu saya menjelaskan beberapa poin yang kalau saya kurang jelas gitu kan. Intinya teman-teman sekalian, saya pernah tanya kepada dia, apa rahasianya? Kenapa Anda ini, kamu ini selalu mumtaz, selalu cum laude? Soalnya saya lihat jarang sekali belajar. Jadi kadang-kadang dia datang ke masjid kampus, maghrib isya, duduk sama temannya, ada satu orang Sudan dulu namanya Anwar juga sama mumtaz juga. Itu mereka ambil satu buku tulis ringkasan dari materi, mereka pelajari setengah jam, maghrib isya selesai. Besok keluar nilainya 90 ya, angkanya full gitu. Pada saat sudah digabungkan dalam 2 semester, 1 semester 50 maksimal. Satu semester 50, kadang-kadang sudah digabungkan 93, mumtaz Masya Allah, bagus gitu. Dia bilang rahasianya di kedua orang tua saya Khalid. Saya bilang, memang bagaimana ceritanya? Dia bilang, setiap hari saya nggak pernah lowongkan, saya tidak pernah sia-siakan waktu, pasti minta izin sama mereka. Minimal kalau saya mau kuliah atau saya mau keluar rumah, saya selalu pamit sama mereka, ibu ayah saya, dan minta supaya mereka doakan. Dan subhanallah saya yakin sekali, pada saat ujian pun, kadang-kadang saya tidak pernah membaca soal itu, mungkin saya tidak dapatkan, tapi saya coba memahami pertanyaannya apa, saya bertawakal Allah, kemudian saya coba tulis seperti apa yang saya pahami, dan Allah berikan nilai yang tinggi. Saya sangat yakin justru karena keridhaan kedua orang tua saya. Kuncinya di mereka, rezekimu, ya, keberkahan rumah tanggamu, keberkahan anak-anakmu, pekerjaan, segala macam, justru karena orang tua. Jadi jangan sia-siakan mereka.